Baik, satu lagi yang tidak kalah penting dalam penulisan karya ilmiah, terutama dalam penulisan proposal penelitian, kita akan berjumpa dengan subbab kerangka teoritis. Di mana pada subbab ini kita akan membahas atau mendiskusikan teori mutakhir apa yang dipakai oleh peneliti di dalam kajian ilmiahnya ini. Bagaimana cara kita mengulasnya? Yang pertama, kita menyebutkan substansi daripada teori tersebut. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang teori A, nah pengertiannya apa, disebutkan pengertian daripada teori itu. Setelah kita menyebutkan teori itu, pengertiannya, setiap kata, setiap istilah di dalam pengertiannya itu kita diskusikan lagi. Kita mendiskusikan setiap istilah yang terkandung di dalam pengertian teori tersebut. Seperti itu. Kemudian bisa juga kita tambahkan contoh. Jadi kita tambahkan contoh-contoh yang istilahnya berkaitan dengan contoh-contoh yang berkaitan dengan pemahaman kita tentang konsep-konsep yang terkandung di dalam pengertian daripada teori itu sendiri. Jadi kita berikan contoh. Setelah berikan contoh, kita jelaskan contoh tersebut. Kenapa sampai contoh tersebut itu tepat mewakili atau tepat sebagai bentuk representatif dari konsep-konsep yang tertuang dalam pengertian dari teori tersebut. Inilah substansi teori yang dimaksudkan. Nah, setelah kita menuliskan teori ini pada subbab proposal penelitian, tidak kalah penting itu adalah kita melihat bentuk data atau jenis data penelitian yang sekiranya memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sementara atau yang akan kita kerjakan di kemudian hari. Nah, kita mengambil satu atau dua data penelitian terkait, kemudian kita kaitkan dengan substansi daripada teori yang kita pakai ini. Kita kaitkan bagaimana analisis daripada data-data, misalnya ada data 1, data 2, maka bagaimana analisis itu kita lakukan sesuai dengan contoh data yang kita berikan di sini sebelumnya, kayak gitu. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat bahwa terkadang ada di antara kita yang terlebih dahulu menentukan metode penelitian di bab 3, kemudian kita kembali ke bab 2 di bagian kerangka teoritis untuk memberikan penjelasan mengenai sebuah jenis data yang terkait, seperti itu. Tetapi bisa juga kita langsung mengerjakan contoh data penelitian kita pada bagian kerangka teoritis ini. Dengan demikian, cara kita menerapkan proses analisis data terhadap contoh data 1 dan data 2 inilah yang akan kita ceritakan kembali di bab 3 tentang teknik menganalisis data. Nah, jadi sebenarnya satu hal yang kita kerjakan di bagian awal, misalnya di bab 2 untuk subbab 2.2 misalkan kerangka teoritis, sebenarnya ini juga sudah mengantarkan kita ke bab 3
yaitu teknik menganalisis data. Kemudian berikut, dari jenis data yang kita tampilkan di sini, itu juga sudah menggambarkan bentuk atau jenis data yang akan kita kumpulkan di kemudian hari. Maka sudah secara otomatis akan memberikan gambaran kepada kita, yaitu bagaimana teknik mengumpulkan data. Teknik mengumpulkan data. Teknik mengumpulkan data ini sudah bisa diprediksi di awal pada saat kita mengerjakan contoh data yang dikaji dengan menggunakan substansi teori yang kita pakai, teori mutakhir yang kita pakai. Nah, ketika kita tahu jenis data, sudah secara otomatis kita sudah bisa memprediksi langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mengumpulkan data yang berjenis demikian. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, di dalam sebuah ruangan ada berbagai macam jenis warna bola. Nah, yang kita tuju itu adalah warna kuning. Maka semua bola, entah baik yang besar maupun yang kecil, atau yang terbuat dari jenis karet atau terbuat dari jenis plastik misalkan, atau kertas, entahlah dia dari bahan apapun itu, bentuk besar atau kecil, tetapi sepanjang dia berwarna kuning dan itu adalah data kita, maka itulah yang diambil. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, artinya bahwa kita sudah bisa memprediksi jenis, ukuran, ya, kemudian ciri khas daripada data itu kita sudah bisa prediksi di awal. Nah, ketika kita sudah bisa memprediksi ciri khas data kita, maka pada saat kita masuk pada teknik pengumpulan data pada bab 3, itu juga sudah memberikan gambaran kepada kita teknik kita mengumpulkan data dengan kriteria-kriteria yang telah kita miliki sebelumnya pada penulisan kerangka teoritis. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.